Saya tidak menakuti Bapak Ibu. Kalau selama ini engkau tertidur, cuman makanmu yang kau urus, jualanmu yang kau urus, hepengmu yang kau urus, kaulah itu. Yang penting sekarang, ketika engkau dengar ini, perbaiki hidup. Karena apa dikatakan? Hati-hati konspirasi. Kita sedang didorong kepada konspirasi. Amin. Alkitab berkata, engkau akan ditolong oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Engkau harus memberi. Amin. Mari katakan dulu kepada kiri dan kanan. Kalau engkau mau ditolong, engkau harus memberi. Amin. Kaku nampaknya. Kalau berbicara mana si leliano ngagabak biok kan? Alania ha. Umumnya jalan badi portivion di luar ini si olik mangging di sini. Kalau kita yang naguri juga, amin. Yang di luar itu olik mangging semua. Cuman kita yang baik. Berikan tepuk tangan dulu untuk kami. Ngambil tepuk tangan. Alani holy team dah. Berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Naikkan oleh pujian ini. Yo. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Tuhan kita baik bagi kita. Tapi engkau harus memberi. Kita akan kupas habis sekarang tentang apa itu memberi. Karena kenapa? Manusia susah dalam hidupnya. Karena mereka tidak pernah berpikir untuk memberi. Saya mau terangkan lebih dalam kepada saudara dan bawa pulang ke rumahmu dan praktekkan di rumah. Amin. Dikatakan di sini kepada kita apa? Berilah supaya kamu diberi. Mau diberkati Tuhan? Beri. Bahkan dikatakan apa? Suatu takaran yang baik yang dipadatkan dan digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicerahkan ke dalam ribaanmu. Perhatikan ini komanya. Sebab ukuran yang kamu untuk mengukur, ukuran itulah yang akan diukurkan kepadamu. Jadi tergantung kamu. Keberhasilanmu, wibawamu, berkatmu, kapasitasmu ditentukan oleh dirimu sendiri. Karena sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, ukuran itulah yang akan diukurkan kepadamu. Level yang kamu pakai untuk mengukur, level itulah yang akan dipakai kepadamu. Sukatan yang kamu pakai untuk mengukur, sukatan itulah yang akan diukurkan kepadamu. Makanya Tuhan berkata, nak perlu mengapian. Amin. Cemburu. Karena apa? Engkau yang membuat engkau berhasil, bukan orang lain. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, ukuran itulah yang akan diukurkan kepadamu. Sukatan yang kamu pakai untuk menyukat, sukat itulah yang akan disukatkan kepadamu. Jadi kalau prinsip firman Tuhan, tidak ada orang miskin, orang Kristen. Karena apa? Ukuran yang kami pakai untuk mengukur, ukuran itulah yang akan diukurkan kepadamu. Amin. Makanya Bapak Ibu, kenapa ada orang yang mengapian dan kenapa orang tidak mengapian? Jujur, orang-orang yang mengapian itu adalah orang-orang pelit seluruh dunia. Saya akan kupas kepada saudara bahwa setiap orang yang suka mengapian itulah yang paling pelit di dunia. Karena apa? Kalau dia tidak pelit, dia tidak akan mengapian. Tahu saudara mengapian? Nasib pon. Salawar berdaktar Tuhan. Highway mana tiap bulan ganti-ganti mobil. Salawarhu ngama putas. Imana tiap hari mangalak sate. Bagian.
Nangadok Tuhan. Tidak adil kah Tuhan? Bukan tidak adil Tuhan. Alkitab berkata orang yang pelit itu mengapian. Amin. Saya akan ajak saudara melihat ini Bapak Ibu bahwa orang yang pelit itu ternyata kenapa mereka mengapian? Karena mereka pelit Bapak Ibu. Ayo kita lihat dulu Amsal. Dikatakan di situ kepada kita Amsal berapa itu? Amsal 21 ayat 26. Ayo kita baca bersama-sama bahwa orang pelit itu selalu mengapian. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keinginan bernafsu sepanjang hari. Orang benar memberi tanpa batas. Maksudnya apa? Orang fasik setiap hari bernafsu-nafsu. Itu terjemahan Indonesia. Tetapi orang benar memberi tanpa batas. Saya bacakan kepada saudara dalam bahasa Batak Toba dikatakan. Ari-ari do anggo hinapian di rohana. Maksudnya tiap hari mengapian. Ulang ya. Ari-ari do adong hinapian di rohana. Nasi pono. Tungna paik mau ilala. Tiap hari ganti sepeda angin dia. Au menorong bengape tolak. Itu bukan datang secara kebetulan. Alkitab berkata, dikatakan di situ apa? Ari-ari do adong hinapiat dinasida. Ala yang go halak partigori buas do mangalehon jaladang makoliti. Kalau orang benar itu katakan apa? Suka memberi dan mereka tidak pelit sehingga mereka tidak kekurangan. Berarti Alkitab berkata, kenapa mereka mengapian? Kenapa mereka berkekurangan? Karena mereka pelit. Dan iblis dan orang dunia mengajari mereka, ngapain engkau memberi? Bukankah engkau miskin? Makan pun tidak dapat, ngapain engkau memberi? Padahal dia tidak sadar. Ketika dia menabur benih itulah yang dilipat gandakan Tuhan. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Naikkan pujian sekali. Kau hiasi dengan amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan amin. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu, amin. Aku hidup hari ini semua keturahan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik, teramat baik bagi. Amin. Luar biasa. Kau rancangkan masa depanku penuh harapan. Ini yang menjadi pemikiran bagi kita Bapak Ibu. Amin. Nah, mari kita lihat dulu Bapak Ibu, apa kata Tuhan mengenai itu. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Ayo kita baca firman Tuhan ini 2 Korintus pasal 9 ayat 10. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi sepenabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu
dan melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi artinya adalah apa? Kalau engkau mau dilipat gandakan, kalau berkatmu mau dilipat gandakan, kalau buahmu mau ditumbuhkan oleh Tuhan, Alkitab berkata engkau harus memberi. Karena dikatakan benih itu akan dilipat gandakan. Dia yang menyediakan benih bagi kamu dan benih itu akan dilipat gandakan. Apa itu benih? Pemberian. Hari ini yang paling sangat menohok kita perhatikan hari-hari adalah memberi kepada orang miskin. Amin. Banyak makna arti dalam pemberian. Tapi kali ini saya mau mengarahkan saudara supaya saudara memberi kepada orang miskin. Karena apa sampai hari ini data di Indonesia orang miskin sudah hampir separuh di negeri kita ini. Karena tekanan oleh COVID-19 yang masih terjadi sampai hari ini. Amin. Dikatakan kepada kita apa? Dia yang menyediakan benih bagi si penabur. Jadi gini, kalau hatimu tidak pernah punya hati untuk memberi, Tuhan tidak akan pernah memberi benih kepada. Amin. Muncul pertanyaan, bagaimana Amang kami tidak punya apa-apa? Justru pemberianmu lah mengubah kemiskinan. Mungkin engkau tidak sama dengan orang lain. Orang lain mampu memberi 5 paket per keluarga. Mungkin engkau cuma 1 paket. Mungkin engkau tidak bisa 1 paket. Mungkin 1 kilo beras. Mungkin tidak 1 kilo beras. Mungkin engkau pasti bisa memberi masker 1 biji per orang kepada orang lain. 2 bulan COVID-19. Adakah pernah kau beri kepada orang 1 biji masker? Jangan salahkan Tuhan kalau engkau tidak diberkati. 2 bulan COVID-19. Adakah pernah engkau berikan 1 kilo boras kepada orang? Bukan persoalan miskin. Justru di kemiskinanmu lah kalau engkau mau memberi, benihmu akan diberi oleh Tuhan. Jangan cuma nyanyi-nyanyi, haleluya, 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 nimu. Mana benihmu? Kalau engkau miskin mungkin masker yang kau beli. Beli 1 lusin, bagi. Kalau engkau miskin mungkin 5 kilonya berasmu. Lihat mana yang paling miskin di daerah kita ini. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Mana benihmu? Karena apa? Bagaimana cara Tuhan memberkati manusia? Benihmu itu yang diberkati. Benihmu itu yang dilipat gandakan. Bukan kata-katamu. Benih yang kau tabur itulah yang akan dilipat gandakan. Perhatikan ini. Ia akan menyediakan benih. Cuman hanya orang si penabur. Kalau untuk yang pelit katanya, benih tidak disediakan. Amin. Kalau engkau perlu terus pelit, tidak peduli dengan orang, ingatlah, suatu waktu engkau akan mengapian. Karena Alkitab mengatakan, kau akan cemburu, matamu akan rusak dan merana, melihat orang lain berhasil. Karena engkau akan apa? Akan semakin hari akan semakin melorot. Karena dikatakan engkau semakin hari akan mengapian. Makanya, walau engkau miskin, semiskin apapun, tanganmu harus memberi. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ini nanti kalau pulang ke rumah praktekkan langsung, amin. Jangan ada alasanmu, miskinnya aku, enggak ada apa-apa, robeknya celanaku. Bukan itu persoalannya. Apa yang bisa kau beri, harus berikan pakai tangan. 2 bulan COVID, Tuhan bertanya kepadamu, apa yang sudah kau beri? Nanti akan saya ceritakan kepada saudara bagaimana teknis pemberi, supaya kita jauh dari kemunafikan, supaya kita lurus memberi kepada Tuhan, bukan karena manusia. Kita nanti akan bahas itu. Tapi sekarang kita bahas, mana benih? Selama engkau tidak punya benih sampai masa tuamu, engkau akan mengapian melihat orang. Kenapa terjadi mengapian? Hidupku kok kesulitan, hidupku kok parah seperti ini, hidupku kok menderita separah ini. Orang lain enggak seberat aku. Banyak orang yang susah, tidak sesusah aku. Mengapian dia enak kali, aku susah kali. Dia selalu tersenyum, dia baik dengan semua orang, dia diberkati, mukanya ceria, dia luar biasa. Aku
Mukaku kayak jeruk purut. Bagaimana hidupku ini? Mengapian. Padahal tidak tahu di masa mudanya dia tidak suka memberi. Amin. Dan akan sekali. Kau hiasi kehidupanku dengan ya amin. Saat ini ya haleluya. Amin. Si Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagi. Amin. Tuhan itu baik. Amin. Ini yang perlu kita lihat. Saya bacakan kepada saudara. Amsal 28 ayat 27. Siapa yang memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan, tapi orang yang menutup mata kepada orang miskin akan dikutuki. Nah, pertanyaan saya, siapa orang miskin? Orang miskin itu hanya satu, yang pelit. Tidak ada orang miskin menurut Alkitab. Yang miskin itu hanya pelit. Karena kalau orang miskin itu menabur, Tuhan akan memberi benih kepadanya. Jadi jangan bela dirimu, aku miskinnya aku, mari banyak salawarku. Tidak laku itu. Alkitab berkata, siapa yang miskin itu? Orang yang pelit. Karena apabila engkau suka memberi, Tuhan akan memberi benih kepadamu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi semua kita punya hak untuk memberi, amin. Pulang dari gereja nanti praktekkan. Coba lihat jemaat di sini. Pertama-tama jemaat kita yang paling parah-parah. Tolong. Setelah itu lihat jemaat orang lain yang parah-parah. Bikin paketmu, bungkus. Bungkus masker, bungkus ini, bungkus. Bagi. Tidak perlu dilihat orang. Dan gereja kita juga. Semiskin apapun engkau tanganmu harus bergerak. Tidak mungkin dikasih Tuhan kepadamu benih kalau engkau tidak bergerak. Justru kalau engkau mau memberi, disitulah akan berubah kemiskinanmu menjadi kaya. Karena apa? Tuhan akan memberi benih kepadamu. Makanya harus unik, amin. Yang miskin juga memberi. Supaya apa? Supaya diubah kemiskinan. Jangan bela-bela dirimu, amin. Justru siapakah orang miskin itu? Orang miskin itu yang tidak suka memberi. Orang miskin itu itulah yang selalu mengapian dalam hidup. Uji perkataanku ini. Kita sekarang umur berapa? 40 tahun ke depan uji. Selama engkau pelit, engkau pasti mengapian pada ujungnya. Karena Alkitab berkata, saya percaya ayat Alkitab. Saya tidak percaya dengan manusia. Kalau sungguh-sungguh engkau memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesamamu, ingatlah. Engkau tidak akan mengapian di air hidupmu. Engkau akan tertawa, engkau akan senyum. Karena Tuhan memberkati. Amin. Ini persoalannya, Bapak. Kenapa seperti itu? Saya percaya itu Bapak Ibu. Karena kita berkata kepada kita. Matius pasal 7 ayat 12 dikatakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain memperbuat kepadamu. Perbuatlah demikian. Kalau ingin engkau diberkati. Kalau ingin engkau diangkat. Kalau ingin engkau dijunjung. Dijunjung oleh Tuhan. Alkitab berkata. Segala sesuatu yang kau ingini dilakukan kepadamu. Lebih dulu lakukan kepada orang. Supaya Tuhan melakukan kepada. Jadi gampang. Apa yang kau ingini dibuat Tuhan kepadamu, lakukan itu kepada orang. Bukan cuma gini. Aku datang hari ini, pulang. Besok datang lagi. Aku datang hari ini, pulang. Praktekkan. Sekecil apapun yang ada padamu, Tuhan tidak memaksa di luar kekuatanmu. Tapi tanganmu harus menabur benih. Supaya terubah kapasitasmu, amin. Saya berdoa kepada Tuhan, jemaat GBI tidak ada yang miskin-miskin. Dan Alkitab berkata, ketika engkau memberi, benih akan ditabur, sehingga engkau tidak akan miskin. Berikan dong tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Amin. Mungkin kencang ini bagimu, tapi mari pelajari baik-baik. Nanti pulang ke rumah doakan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Ulas-ulas di hatimu dan uji di hatimu. Betulkah itu apa tidak? Karena saya percaya dengan firman. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian.
Jadi tangan kita keputusan ini. Mau diberkati atau tidak hidupmu, itu tergantung kepadamu. Kalau ingin engkau dijunjung oleh Allah, diberkati oleh Allah, disokong oleh Allah, lakukan itu buat orang lain. Jangan ada waktu nabi rengut, amin. Walau ini musim corona, musim kemiskinan, musim kelaparan, engkau harus senyum. Karena apa? Pengajaran kepadamu dan berkat kepadamu berbeda dengan mereka. Kepada mereka diajarkan, udahlah hidup susah kita ini. Jadi kita ini menabunglah, simpanlah, apalagi sembunyikanlah sembako di kamar, simpanlah, jangan keluarkan uang. Kristen enggak, justru engkau harus menabur supaya Tuhan melipat gandakan. Amsal 28 ayat 27 dikatakan, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan, tapi orang yang menutup matanya akan dikutuki. Jadi bagi kamu yang punya uang, yang tidak punya uang, tetap beri kepada orang miskin. Hai orang miskin, berikan kepada orang miskin supaya hilang kemiskinanmu. Jangan bilang meribak salwarku, aku tidak bisa. Jangan. Supaya hilang kemiskinanmu, hai orang miskin, beri dari kemiskinanmu. Mungkin kau tidak sama dengan orang kaya yang mampu memberi 10 karung beras kepada temannya, tapi apa? Diam-diam kamu bungkus 1 kilo, kasih kepada temanmu yang susah itu. Supaya apa? Supaya pindah kemiskinanmu. Cuman dia yang miskin, kau enggak miskin. Amin. Ini. Yang melihat Bapak Ibu firman Tuhan dikatakan dalam Amsal 22 ayat 7 dikatakan begini. Yang diberi budak si pemberi. Babuni pangaleat doin nananan jalo. Yang diberi budak si pemberi. Saudara tahu? Justru saya gusar. Tapi saya mau cerita, berulang-ulang saya cerita. Waktu saya mengumpulkan kakak saudara. Yang saya terkumpul itu banyak yang enggak mau, tapi 38 kakak fotokopi kakak 38 kakak, saya lah duluan ke kelurahan mengantarkan itu. Karena apa? Di hatiku hanya satu, jangan sampai ketinggalan jemaatku ini. Harus jemaatku yang utama. Jangan sampai kalah dia bersaing di kelurahan di mana-mana, aku baris yang ke depan. Ku kumpul itu kakak, orang enggak ngumpul, aku sudah kumpul. Lebih dulu dataku di situ, 38 kakak di situ. Tapi hatiku gusar. Kalau sempat ini kami terima, berarti benih itu akan hilang di hidup kami. Tapi sebagai seorang pendeta, aku akan lakukan itu. Karena apa? Setiap orang yang suka memberi, dalam hidupnya tidak ada kebahagiaan. Kisah para Rasul 20 ayat 25 dikatakan, lebih bahagia memberi daripada menerima. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang begini. Harus belajar begini. Batak Toba pun diajarkan. Neng dilihat di mana? Sorry, anak niraja dah katanya. Artinya apa? Memang anak niraja kalau gini. Batak pun mengaku itu, apalagi Yesus. Mau putih, anak nibabu deh. Tapi bukan berarti kita tidak menolong orang. Kita harus tolong orang. Makanya upayakan, semiskin apapun kau, sesulit apapun engkau, supaya hilang kemiskinanmu, engkau harus anak raja. Amin. Saya mau ubah ini suasana Bapak Ibu. Supaya apa? Keadaan kita diubah Tuhan, diberkati Tuhan. Justru disitulah nanti Tuhan akan memberi benih kepada. Dalam kekuranganmu berdoa kau kepada Tuhan. Diskusikan sama istrimu, diskusi sama suamimu. Katakan dengan baik, ma, memang nangadong manang hatka, alay, wama, talema, mulu sa takkar na tolak sa takkar. Tataruo matu si A, tataruo matu si B. Tandai orang-orang miskin. Saya rindu Bapak Ibu. Jemaat GB ini jadi berkat di lokasi ini. Pertama, lihat jemaat kita yang miskin. Yang kedua, lihat jemaat orang yang miskin. Yang ketiga, lihat jemaat muslim yang miskin. Tandai, tulis. Kamu malu jalan-jalan, suruh orang mengantarnya. Karena ini waktunya engkau memberi. Amin. Karena banyak orang sekarang kesusahan. Banyak orang tidak menentu lagi makan, apalagi tukang rongsokan. Tidak ada lagi yang membeli. Adapun toko yang membeli, apa yang terjadi? Harga yang tidak pantas dengan alasan tidak bisa transport, tidak bisa ke Pekanbaru, tidak bisa ke Jakarta transport. Sehingga apa? Suka-sukanya membeli, sehingga apa? Terancam makan itu tukang rongsokan. Ini waktunya untuk memberi. Naikkan pujian sekali. Kau hiasi kehidupanku dengan
Amin. Ah, ini amin, akui ini amin. Si Yesus, kau sangat baik, baik bagi. Ayo kita lihat dulu. Tadi masalah memberi, sekarang teknis pemberian. Amin. Karena gini, kalau sampai salah engkau cara memberi, engkau dinilai Tuhan menjadi manusia paling munafik. Ayo saya ajak dulu saudara melihat ini ya. Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah ketemu, saya akan ajak saudara membacanya bersama-sama dan kompak. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Dan apabila kamu memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah, di lorong-lorong. Mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kiri, dan apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang akan membalaskan kepada. Yang setuju sama-sama kita katakan. 2 bulan yang lalu saya berpikir, karena saya percaya jemaat kita ini kaya-kaya. Amin. 2 bulan yang lalu, kalau saya membuat ajakan untuk mengumpulkan beras 1 ton, itu kan paling 10 juta. Kurasa bisa. Tapi yang kau khawatirkan hanya satu. Jangan-jangan nanti dipotret menjadi viral. GBI Belilas membagi-bagi beras. Ini mengerikan ini. Udah kupikirkan ini jauh-jauh. Amin. Makanya saya punya keputusan di hati saya. Dan saya katakan kepada pengerja, berilah perkeluarga-perkeluarga langsung. Supaya apa? Tidak perlu disorot orang lain. Tidak perlu dipuji-puji orang lain. Tidak perlu dipotret oleh orang lain. Tapi berilah keluarga per keluarga. Karena kalau kita kumpul nanti di sini tentu viral. Yang tidak pernah marlistik jadi marlistik dia. Dipotret di depan beras yang 1 ton itu kan. Pakai bajunya jadi cantik dia. Marodor dia berdiri gini. Pakai masker dia lurus. Karena apa? 1 ton beras di depan. Jadi ajang potret memotret nantinya. Jadi viral ini. Padahal pemberian tidak seberapa. Viral kepada seluruh dunia. Alkitab berkata, jika orang memuji engkau karena pemberianmu, engkau sudah kehilangan upah. Amin. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka itu wajib Bapak. Setiap engkau perkeluarga, wala engkau miskin semiskin, tanganmu harus memberi. Tidak mampu memberi banyak, beri sedikit. Supaya apa? Supaya Tuhan memberi benih kepada tangan. Amin. Nah perhatikan yang pertama dikatakan Tuhan. Apa itu? Ingatlah, ayat yang pertama, Matius 6 ayat pertama. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan semua orang. Karena jika demikian, tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jika sampai pemberianmu orang lain memujimu, engkau akan kehilangan upah. Makanya jangan bangga. Kau bawa contohnya 5 paket. Tang, tung, ada yang tahu. Dan ramai orang yang tahu. Wih, baik kali memang Mama Sultopinia. Wih, saat itu juga upahmu sudah hilang. Karena apa? Upahmu sudah kau terima dari manusia. Tapi lebih parah lagi, yang sama sekali tidak ada hati nuraninya untuk memberi. Itu apa? Bukan upah lagi. Sia-sia hidupnya. Karena apa? Dia tidak pernah punya hati nurani untuk memberi. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, bagaimana teknis pemberian itu Bapak Ibu?
Matius pasal 6 ayat yang kedua dikatakan, mari kita lihat bersama-sama. Apa kata Tuhan di situ kepada kita Bapak Ibu? Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadah, di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah dapat upah. Sama dengan ayat pertama. Makanya gini Bapak Ibu, saya jujur saja kecewa saya melihat orang-orang kaya itu Bapak Ibu. Karena apa? Justru saya mau mengatakan, orang-orang kaya yang menampilkan persembahannya, pemberiannya itu sebenarnya, itu bukan untuk mengasihi Tuhan, untuk kemuliaan dirinya. Amin. Supaya dipujinya dia, supaya dipromosinya PT-nya, supaya dipromosi perusahaannya. Amin. Karena apa? Ketika dikumpulkannya pada 1 ton, dipanggilnya pejabat, dipanggilnya kamera TV One, dipanggilnya tokoh masyarakat, lalu potretan, baru penyerahan secara simbolis. Perbuatannya itu sebenarnya bukan untuk menolong orang, tapi begini, supaya perusahaannya laris, negara mengakui, dia terkenal. Berarti apa? Justru dia bukan memberi, tapi dia memuliakan diri. Dikatakan dalam firman Tuhan, engkau kehilangan upahmu. Bukankah itu kenyataan yang kita lihat? Jadi jangan kau bangga, lebih baik kau miskin, kau berikan 1 kilo, orang lain tidak tahu. Amin. Ini kenyataan yang saya lihat. Makanya lihatlah di grup-grup WA orang-orang tertentu Bapak Ibu. Mereka buat sebuah WA Bapak Ibu. Apa yang terjadi? WA itu dipakai untuk apa? Untuk alat puji memuji. Temannya memberi beras 1 karung. Terima kasih perbuatanmu yang baik katanya. Dipuji kawannya. Kawannya satu lagi gereja yang lain memberi beras 2 karung. Lalu kata, baik perbuatanmu karena engkau ngasih beras. Malu. Kalau upah dari manusia yang kita harapkan. Untuk apa kita melakukan ini? Kita yang mencari kapasitas loh Bapak Ibu. Amin. Kapasitasku memberi kepada orang miskin, itu kapasitas manusia. Ketika saya lakukan itu, kapasitas Tuhan memberi kepadaku. Berbeda. Berarti apa? Kapasitas manusianya aku berikan kepada dia. Tuhan ketika dia memberi kepada saya, kapasitas Tuhan diberi kepada saya. Berarti apa? Tidak ada ruginya untuk memberi. Kenapa kita harus pasang TV, pasang kamera, panggil pejabat, panggil tokoh masyarakat, potretan? Ada lagi orang gereja, marjejer-jejer dia panjang kali gini. Baru apa? Dikasihlah masker itu 1 persatu. 2.500-nya masker. Sampai sudah mulai hilang kekristenan. Taruhlah 1.000, 2,5 jutanya. Tapi apa? Dunia tahu cuman masker yang kau kasih. Ya, pas. Masker sebiji. Saya rindu gereja kita tidak ketinggalan, amin. Tapi tidak main kamera. Buatlah persatu. Berdosa kamu kalau sampai salah satu di antara keluarga ini tidak memberi, awas. Tuhan menanggung marah kepada. Karena apa? Di musim susah ini kau harus memberi. Semiskin apapun kau. Tidak mampu 10 kilo, 1 kilo kasih. Lihat orang yang betul-betul tidak mampu bagimu. Gerakkan tanganmu. Kalau engkau mau diberkati, karena apa? Hanya 1 memberi benih, tanganmu. Kalau bergerak tanganmu akan diberi benih. Karena itu resep. Hanya kepada si penabur kata Tuhan diberi benih. Amin. Siapa besok mau memberi benih, angkat tangan. Tidak ada. Tidak ada besok yang mau berangkat ini. Siapa besok yang mau memberi benih? Tidak ada. Aduh, Tuhanlah menanggung semuanya. Bapak Ibu, itu membuat benih. Saya mengatakan kepada saudara, nggak ada kebanggaanmu loh. Mau 2M rumahmu, nggak ada kebanggaanmu. Karena apa? Di Tuhan tidak ada nilainya itu. Amin. Yang bernilai bagi Tuhan apa? Ketika engkau menabur benih. Jadi jangan bangga, enak makananmu, cantik rumahmu, nggak ada kebanggaanmu di situ. Kalau engkau sadar tentang kekristenan, nggak ada kebanggaan di situ. Kebanggaan itu dia apa? Dia menabur benih. Yang kau merasa, oh hebat kali aku ini, 2M rumah. Tidak ada artinya itu di mata Tuhan. Supaya kamu tahu. Yang berarti bagi Tuhan apa? Mengelurkan tanganmu. Amin. Saya tertarik dengan firman Tuhan yang sedikit ini Bapak Ibu. Makanya saya luar biasa kalau saya amati ini Bapak Ibu. Dikatakan kepada kita itu.
Mazmur 37 ayat 25. Ayo kita baca dulu yuk. Mazmur 37 ayat 25 ayat 26 dikatakan. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggalkan. Dan anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26. Tiap hari menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Ternyata orang-orang kaya Kristen, orang-orang benar itu diawali dari mana? Tiap hari bapaknya dulu memberi pinjaman kepada orang. Memberi pinjaman. Tiap hari katanya apa? Menaruh belas kasihan. Itulah yang mengangkat. Makanya keturunannya memora dan diberkati. Karena apa dikatakan? Orang benar itu tiap hari menaruh belas kasihan. Tiap hari memberi pinjaman. Tiap hari anak cucunya menjadi berkat. Jadi kalau masa depanmu, keluargamu, dan keturunanmu selanjutnya diberkati Tuhan, engkau harus menabur belas kasihan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya mulai dari hidup. Amin. Karena apa dikatakan? Ternyata memulai kehebatan seseorang, memulai berkat seseorang, ternyata pendahulu mereka, orang tua mereka, dikatakan apa? Tiap hari memberi pinjaman. Tapi pinjaman bukan pakai bunga, amin. Udah cocok aku ini, berbunganya aku bikin. Bukan itu, memberi pinjaman tanpa bunga, amin. Bahkan kadang-kadang lost dan tidak berefek. Amin. Tapi walaupun engkau dipinjamkan, kembalikanlah pinjamanmu, amin. Jangan malah lost, sudah tidak berbunga, lost lagi, ya kan? Itu dosa besar itu, amin. Tapi Alkitab berkata, tiap hari mereka menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman kepada orang. Dan ketika orang itu tidak mengembalikan pinjaman yang dipinjamkan, jangan engkau kecewa, amin. Karena itu sudah terjadi dari zaman dulu. Dan setiap engkau ikhlas mengatakan itu, engkau akan diberkati. Amin. Naikkan lagi pujian ini di hadapan. Kau hiasi kehidupan dengan amin. Kau dengan harapan aku ini, amin. Aku hidup hari ini, amin. Kasih Yesus, kau sangat baik, amat baik bagi. Ayo kita teruskan ayat ini ya, 2 ayat lagi. Matius pasal 6 ayat yang keempat, kita baca bersama-sama. Matius pasal 6 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan, maka Bapamu yang di surga akan dibalaskan kepada. Tahu enggak saudara? Tegurannya perlu nyata-nyata. Amin. Alkitab berkata, Tuhan menginginkan teguran itu nyata-nyata. Tapi kalau pemberian itu, Tuhan menginginkan apa? Tersembunyi. Jadi las rohani debata. Mulai kau tu ngamu sesuatu, dang dibawa tu menangis. Amin. Berilah kepada orang lain dan tidak satu pun orang yang melihat. Amin. Dikatakan kepada kita Bapak Ibu, sama dengan ayat yang sama dalam kitab Amsal dikatakan, Amsal 21:14, saya bacakan kepada saudara. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan amarah Tuhan. Jadi gini, banyak orang hidup di bawah kutuk, amin. Karena apa? Maul Yesude, maul mencari, maul sehat, maul, semua maul. Artinya apa? Hidup di bawah kutuk. Semua sulit. Maul damai sejahtera, sulit mesra, sulit makan, sulit damai sejahtera, semua sulit, sulit kesehatan, maul sulit. Artinya apa? Dia sedang hidup di bawah kutuk.
Alkitab berkata apa? Pemberian yang tersembunyi dikatakan memadamkan amarah Tuhan. Saya percaya kutuk itu akan ditarik ketika engkau belajar memberi dengan diam-diam. Tap, tap, tap. Kenapa banyak penyakit orang, Bapak Ibu? Pelit. Dua ayat mendukung sama poinnya, Bapak. Dan ayat tadi dikatakan Tuhan senang melihat pemberian tersembunyi. Dan sama, Amsal 21 ayat 14. Ini bukunya berbeda. Ini Raja Salomo yang berkata. Tadi Yesus sendiri, sekarang Raja Salomo. Antara Raja Salomo dengan Yesus itu 2000 tahun, Bapak Ibu. Ayatnya sama. Perhatikan dikata, pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan amarah Tuhan. Sobu marimasna, melua marimasna. Ditarik makutuk ini. Karena apa? Karena pemberian yang tersembunyi. Tuhan sangat suka melihat orang yang suka memberi dengan sembunyi. Amin. Makanya mulai hari ini praktekkan. Jangan cuma cari makan, kerjakan. Amin. Bawa istrimu, ayo jalan. Masuk ke rumah orang-orang tertentu, tandai. Bungkus beras. Amin. Bungkus minyak makan, bungkus beras. Mungkin kau berdoa, Tuhan aku sekarang masih kekurangan Tuhan. Aku hanya mampu 5 paket. Bungkus, taruh karton. Baik sepeda motor supaya bisa masuk gang. Amin. Jangan bawa mobil. Ketakutan dia nanti ada apa udang di balik batu kan. Nah, bawa aja sepeda motor. Bila penting butut. Amin. Tuk 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 tuk. Masuk gang. Horas eda. Orang ai madai dah. Bantu beda badak sedia eda. Odona bu eda. Trau. Dak pola leleng eda langsung namon. Pem. Horas lai. Horas tang adong pola dia nadong nyen. Odona oti do. Kalau mak berbagi-bagi aja kita. Salam. Permisi dah pola leleng. Dang minum beta. Pola. Langsung mah eda. Nong. Kutuk itu akan ditarik. Hamaolon itu akan ditarik daripada. Kenapa engkau selalu maul? Pelit. Kepelitanmu lah membuat engkau jadi maul. Maul sehat. Maul hasea. Maul damai. Karena dikatakan di situ apa? Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan amarah Tuhan. Amat baik bagiku. Saya akan bagikan kepada saudara ayat penutup Bapak Ibu. Amsal 28 ayat 6. Ayat penutup dalam firman Tuhan. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun dia kaya. Amin. Makanya berbanggalah engkau hai orang miskin. Amin. Tidak banyak pemberianmu tapi jalanmu tidak berliku. Bagaimana caranya berliku? Panggil TV One, panggil tokoh agama, panggil berengos ngono burju. Padahal sebenarnya dia sedang makait Bapak. Supaya dia terkenal, supaya terkenal perusahaannya, supaya orang mengakui dia, supaya orang tahu bahwa perusahaannya besar, supaya orang ini, supaya orang ini. Berarti apa? Nol itu pemberian. Karena dia apa? Membuat itu bukan karena mengasihi manusia, tapi apa? Makait. Makanya dikatakan, lebih baik orang miskin bersih kelakuannya. Amin. Makanya gini, praktekkanlah nanti di rumah, amin. Tidak perlu tak tahu Pak Pendeta. Jadi semua kita harus berkarya, amin. Mulai yang kaya sampai yang miskin buat. Gak mampu kau 2 kilo, 1 kilo, mainkan. Tuh. Buktikan. Dia buktikan Tuhan bekerja buat hidup. Saya percaya kemiskinanmu akan diubah. Karena apa dikatakan? Tuhan akan menolong orang setia melakukan firman kebenaran. Mari kita bangkit berdiri. Naikkan pujiannya sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan masa depanku. Terima
baik bagiku. Mari kita tundukkan hati kita sejenak. Tuhan, hari ini kami telah mendengar firman, agar kami memberi dari setiap kehidupan kami. Engkau berkata kepada kami ketika kami memberi, Tuhan, Engkau akan menabur benih di hidup kami. Ketika kami memberi, ya Tuhan, secara tersembunyi, Engkau akan memberkati kami juga secara tersembunyi. Ketika kami memberi, ya Tuhan, amarah-Mu dipadamkan oleh karena murka-Mu, oleh karena dosa kami. Engkau berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kasih kami itu akan menutupi banyak dosa. Makasih Tuhan, hari ini kami berbicara masalah kasih. Materaikanlah ini dalam hidup kami, masalah pemberian. Materaikanlah itu dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami nanti pulang, apabila kami praktekkan firman itu dalam hidup kami akan bertumbuh. Dan kami akan menerima benih daripada Tuhan. Sehingga kita berkata, siapa yang peduli dengan orang miskin tidak akan pernah berkekurangan. Materaikanlah apa yang kami dengar, materaikanlah itu di hidup kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak.